Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dividen policy atau kebijakan dividen ya. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang modal saham dan sekarang kita membahas yang berkaitan dengan dividen. Nah, kalau kita bicara dividen itu sangat menarik ya, karena begini, komponen modal itu ada dua macam, yaitu itu yang terutama di perusahaan yang berbentuk PT. Jadi perusahaan itu yang berbentuk PT, komponen modalnya ada dua macam, yaitu modal saham dan yang kedua adalah laba yang ditahan. Nah, untuk modal saham itu ada dua macam, modal saham biasa dengan modal saham preference. Kemudian apabila ada saham treasury, maka itu nanti dikurangkan dalam komponen modal. Dan ini adalah komponen yang ada di modal perusahaan yang berbentuk PT. Nah, sekarang kita kenapa kita bicara tentang laba yang ditahan? Karena untuk dividen nantinya itu diambilkan dari laba yang ditahan. Nah, kemudian tentang kebijakan dividen atau dividen policy. Kenapa kok perusahaan itu hanya sedikit sekali yang membayar dividen sesuai dengan jumlah yang sama, sesuai dengan yang laba yang tersedia secara legal ya. Nah, ini karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa perusahaan itu tidak semuanya membagi dividen sesuai dengan jumlah yang ada di laba yang ditahan, yang ada di laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa sebab, misalkan kemungkinan perusahaan itu ingin menggunakan laba yang ditahan itu untuk ekspansi ya. Jadi untuk ekspansi, untuk mengembangkan perusahaannya. Kemudian bisa juga digunakan, yang akan digunakan sebagai dana cadangan ya. Misalkan untuk tahun-tahun berikutnya mungkin perusahaan itu dalam kondisi yang kurang baik. Nah, kalau dalam kondisi kurang baik dan perusahaan tetap ingin membayar dividen, maka itu bisa digunakan untuk menutup tadi dalam kondisi yang kurang baik tadi. Jadi bisa sebagai cadangan ya, dana cadangan. Nah, itu intinya seperti itu. Kenapa kok tidak semuanya dibagi ya. Kemudian ada bermacam-macam tipe atau ada bermacam-macam dividen. Di sini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan. Di sini ada dividen kas atau dividen tunai, kemudian dividen properti, dividen likuidasi, dan yang keempat adalah dividen saham. Nah, semua dividen itu akan mempengaruhi jumlah dividen saham kecuali dan nantinya juga akan mempengaruhi jumlah modal dalam perusahaan, karena dividen itu termasuk dalamnya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dividen tunai ya. Dividen tunai untuk dewan direksi sebelum membagi dividen biasanya dia melakukan pungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai yang akan dibagikan. Nah, pada sebelum dividen itu dibagikan, maka daftar pemegang saham yang terakhir itu harus disiapkan, sehingga ada jeda antara pengumuman dividen dengan pembayaran dividen. Nah, karena ada jeda tadi, maka di situ ada muncul hutang dividen. Kenapa ada muncul hutang dividen? Karena di sini pada saat pengumuman dengan pada saat pembayaran itu berbeda tenggang waktunya, sehingga nanti muncul hutang, namanya hutang dividen. Nah, tetapi perusahaan tidak membayar dividen untuk dividen treasury ya, untuk dividen treasury. Jadi di sini ada 3 tanggal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, date of declaration ya, yaitu adalah
tanggal pengumuman dividen akan dibayar, kemudian tanggal pencatatan. Di sini kalau kita ada 3 tanggal ya. Di sini adalah tanggal pengumuman dulu bahwa akan dibayar kapan, dividen itu akan dibayar kapan. Jadi biasanya akhir tahun ya. Misalkan tanggal 25 itu diumumkan akan dibayar. Kemudian yang kedua adalah tanggal pencatatan. Nah, di sini antara tanggal pengumuman dengan tanggal pencatatan itu biasanya berbeda. Ya, misalkan tanggal pengumumannya tanggal 25, tanggal pencatatannya adalah tanggal 28. Kemudian yang terakhir adalah tanggal pembayaran, date of payment. Nah, itu misalkan tanggal pembayarannya adalah tanggal 1 Januari. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada jeda tadi antara tanggal pengumuman dengan tanggal pembayaran. Maka karena ada jeda, maka pada saat pengumuman bahwa dividen akan dibayar, maka kita masukkan dalam kelompok hutang. Nah, karena akan segera dibayar, maka hutang dividen itu kita masukkan dalam current liability atau hutang lancar. Nah, di sini kita lihat contoh bahwa perusahaan ini mengumumkan dividen akan dibayar pada tanggal 10 Juni sebesar 50 sen dari jumlah saham yang beredar adalah 1.800.000. Kemudian nanti dicatat tanggal 24 Juni dan akan dibayar tanggal 16 Juli. Nah, nanti ada tiga pencatatan, ada 3 tanggal ya. Tadi ada pengumuman, kemudian pencatatan, yang terakhir adalah pembayaran. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya pada saat pengumuman dividen akan dibayar, maka pada saat pengumuman tanggal 10 Juni, karena tadi akan dibayar 50 sen dari jumlah saham yang beredar sebesar 1,8 juta lembar ya, maka jurnalnya adalah laba yang ditahan pada hutang dividen. Kenapa pada hutang? Karena baru diumumkan. Nah, itu dibayar sebesar 50 sen. Jadi 50 kita kalikan dengan 1,8 juta. Sama dengan 900.000. Kemudian yang kedua tanggal 24, tanggal pencatatan. Nah, pada tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal yang harus kita catat ya. Kemudian nanti tanggal pembayaran tanggal 16 Juli, maka dibayar tadinya kan tanggal 18 Juni, tanggal 10 Juni atau pengumuman itu muncul hutang dividen, maka pada saat pembayaran karena hutang dividen itu dibayar, maka hutang dividen kita jurnal di sebelah debit. Kemudian karena kita bayar menggunakan kas, maka pada kas. Jadi hutang dividen pada kas sebesar 900.000. Ini jadi ada 3 tanggal ya, tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah dividen properti. Kenapa kita katakan dividen properti? Karena dividen yang dibagikan itu tidak dalam bentuk kas. Jadi ini, tapi dalam bentuk aset non kas ya. Jadi aset non kas. Jadi aset non kas itu bisa dalam bentuk properti. Itu istilahnya adalah pokoknya dibayar selain kas. Maka kita namakan dividen properti. Kemudian pada saat dividen properti itu diumumkan, perusahaan harus sudah menetapkan berapa nilai wajar dari properti yang akan dibagikan. Sehingga dengan nilai wajar yaitu fair value-nya, nilai wajarnya. Sehingga pada saat pengumuman itu nanti sudah bisa menghitung atau sudah bisa mengakui berapa laba atau berapa rugi. Nah, jadi itu harus kita hitung dulu berapa nilai wajar dari
properti yang akan dibagikan sebagai dividen. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Misalkan di sini perusahaan tersebut Trendle ya, nanti mentransfer sebagian investasinya kepada para pemegang saham senilai 1.250.000 dan dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28. Nah, itu diumumkan tanggal 28. Ini diumumkan. Yang tadi akan dibagikan dividen properti adalah sebesar 1.250.000 dolar. Kemudian nantinya akan dibagikan tanggal 30 Januari. Ini jadi nanti pengumumannya tanggal 28 Desember, dibagikan rencananya tanggal 30 Januari 2020. Kemudian dicatat pada tanggal 15 Januari. Ini pencatatannya, yaitu pencatatan tanggal 15 Januari. Sehingga pada tanggal tersebut perusahaan itu sudah menghitung berapa nilai wajarnya atau value for you-nya. Kita lihat di sini tadi properti tadi sebesar pada saat pengumuman sebesar 1.250.000 dolar. Kemudian pada saat pengumuman tersebut menghitung nilai wajarnya sebesar 2 juta. Nah, nanti ada selisih sebesar 750.000 ya. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya pada saat pengumuman bahwa itu akan dibayar dividen properti. Maka di sini kita lihat jurnal yang pada saat pengumuman, yaitu kita lihat di situ bahwa investasi dalam sekuritasnya ya, jadi sebesar 750.000. Bagaimana cara mencari 750.000? Itu asalnya dari tadi nilai wajarnya adalah nilai dari properti tadi adalah 1.250.000, kemudian menghitung nilai wajarnya sebesar 2 juta, maka di sini laba atau keuntungan dari dividen pada saat menghitung nilai wajar tadi sebesar 750.000. Jadi 2 juta dikurangi dengan 1.250.000 sama dengan 750.000. Kemudian pada saat pengumuman itu menghitung, ini yang pertama adalah menghitung atau mencatat keuntungan atau laba dari pencatatan dari selisih antara nilai properti dengan nilai wajarnya. Kita hitung tadi kan, kita hitung berapa laba atau ruginya ya. Kemudian yang kedua, kita mencatat pengumuman dividen properti dengan jurnal laba ditahan pada hutang dividen properti sebesar, ini adalah sebesar nilai wajar, bukan sebesar nilai awal tadi, tapi sebesar nilai wajar, nilai pasarnya itu berapa. Dan ini juga masih berupa hutang karena belum dibayar atau baru diumumkan. Kemudian pada saat pendistribusian atau pada saat tanggal 30 Januari atau distribusi ya, atau kita mencatat berapa pada saat distribusi atau pada saat pengumuman, maka jurnalnya adalah hutang dividen pada investasi modal sebesar nilai wajar. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah dividen likuidasi. Dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi ini banyak beberapa perusahaan itu menggunakan modal yang disetor itu sebagai dasar untuk membayar dividen. Nah, setiap dividen yang tidak diserahkan pada laba itu merupakan pengurangan modal disetor di perusahaan
dan itu merupakan dividen likuidasi. Kemudian kita lihat ini adalah contoh untuk dividen likuidasi ya. Misalkan di sini perusahaan itu menerbitkan dividen kepada para pemegang saham biasanya sebesar 1,2 juta. Kemudian dividen itu diumumkan secara tunai bahwa 900.000 itu harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya sebagai pengembalian modal. Jadi tadi diumumkan akan membayar dividen sebesar 1.200.000. Kemudian dari 1.200.000 itu yang 900 itu akan dibayar tunai dan yang sisanya adalah sebagai pengembalian dari modal saham. Maka kita buat jurnalnya pada saat pengumuman dividen likuidasi. Jurnalnya adalah laba ditahan pada di sini hutang di sini tadi perusahaan tadi kan akan membayar dividennya tadi kan 1,2. Kemudian dari 1,2 yang 900.000 itu yang dibayar tunai. Jadi ada selisih sebesar 300.000 itu sebagai selisih itu dicatat sebagai premium saham ya. Premium saham di sini adalah premium saham ordinary atau premium saham biasa. Ini asalnya dari 300 ini asalnya dari 1,2 dikurangi dengan 900.000 dikurangi ya, itu sama dengan 300.000. Kemudian pada saat pembayaran, karena tadi hutang dividennya adalah 1,2, maka dibayar maka hutang dividen pada kas sebesar $1.200.000. Ini yang dividen likuidasi. Berikutnya adalah dividen saham. Nah, di sini untuk dividen saham intinya adalah bahwa jika dividen saham itu lebih kecil dari 20 sampai 25%, maka saham biasa yang beredar pada saat pengumuman dividen, maka di sini mensyaratkan bahwa nilai pasar wajar atau fair market value-nya dari saham yang diterbitkan harus ditransfer dari laba yang ditahan ya. Kemudian ini dasarnya adalah ini, apabila lebih kecil dari 20 sampai 25% maka dari saham yang beredar pada saat pengumuman dividen, maka nilai pasar wajar dari saham yang diterbitkan harus ditransfer dari laba yang ditahan. Maka di sini kita lihat ada fair market value ya, nilai pasar wajar. Maka itu harus ditransfer dari laba yang ditahan. Nah, dividen saham yang lebih kecil dari 20 sampai 25% tadi disebut dengan dividen saham kecil. Di sini ada small share dividend atau dividen saham kecil. Nah, itu. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Jadi misalkan yang beredar adalah 100, yang beredar sahamnya adalah 1.000. Kemudian dari saham yang beredar itu dengan nilai pari 100 euro ya, euro. Kemudian laba yang ditahan adalah 50.000. Jika mengumumkan dividen saham sebesar 10%, maka perusahaan itu harus menerbitkan 100 lembar saham tambahan kepada pemegang saham yang sekarang. Nah, jika diasumsikan nilai wajar saham pada saat dividen adalah 130 per lembar saham,
maka jurnalnya pada saat pengumuman dividen, maka jurnalnya adalah laba ditahan sebesar 13.000. 13.000 dari mana asalnya 13.000? Dari 130 kalikan dengan 100 tadi ya. Dikalikan dengan 100 par volume-nya. Jadi kemudian saham biasa, dividen saham biasa yang didistribusikan atau yang dibagikan adalah 100 dikalikan dengan 10. 100 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 100 par volume-nya 100 ya. Dan sisanya adalah premium saham biasa. Jadi 13.000. Jadi 30 dikalikan dengan 100 par volume. Kemudian pada saat distribusi atau pada saat pembagian, maka dividen saham biasa yang dibagikan pada modal saham biasa yaitu. Kemudian ini yang dividen saham ya. Jadi pada saat distribusi atau pada saat pembagian yang tadinya masih berupa ordinary share dividend distribute. Jadi pembagian dividen saham sebesar 10.000, maka pada saat pendistribusian maka kita jurnal di sebelah debit. Kemudian pada kreditnya adalah modal saham biasa. Ya, demikian penjelasan mengenai kebijakan dividen. Ada beberapa kebijakan dividen tadi ya. Jadi intinya adalah kenapa kok dividen itu tidak dibayar, karena bisa intinya adalah untuk ekspansi dan juga untuk sebagai dana cadangan apabila perusahaan itu dalam kondisi yang kurang baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai dividen, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di materi yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.